Pak Hidayat, bagaimana kemudian Anda merespon setelah 8 negara mayoritas Muslim memberikan dukungan atas proposal damai, rencana damai perdamaian di Gaza Palestina yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump? Ya, 8 negara yang tadi disebutkan itu ternyata juga kemudian ada berita berikutnya bahwa apa yang kemarin dibahas dengan Donald Trump bersama dengan 8 negara para presiden tersebut ternyata kemudian mendapat intervensi dari Netanyahu, dan Netanyahu berhasil memasukkan beberapa ketentuan yang itu menjadi berbeda dengan apa yang disepakati antara 8 kepala negara itu dengan Donald Trump, dan itu membuat pimpinan atau menteri luar negeri dari negara-negara seperti Turki, Qatar, Saudi, dan Mesir marah ya, karena apa yang kemudian disepakati ternyata mendapatkan intervensi dan perubahan yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati di tingkat awal. Inilah permasalahan yang dari dulu selalu terjadi. Israel selalu saja pada detik-detik terakhirnya merubah hal yang hampir disepakati menjadi tidak disepakati. Merubah hal-hal yang kemudian menjadi solusi, kemudian malah menghadirkan keberlanjutan daripada perang tersebut. Bahkan sesungguhnya apa yang kemarin terjadi itu juga menjadi mengaburkan ya apa yang kemudian diagendakan dalam sidang umum PBB maupun juga KTT yang terkait dengan New York Declaration pada tanggal 21 September dan sidang umum PBB pada tanggal 23 September, yang pada dua sesi tersebut sikap daripada negara-negara atau mayoritas mutlak negara-negara anggota PBB jelas mendukung prinsip tentang two-state solution, mendukung prinsip tentang kemerdekaan bagi bangsa Palestina, mendukung tentang segera dilakukannya gencatan senjata. Tetapi kita mengetahui bahwa Amerika maupun juga Israel menolak apa yang disuarakan dalam New York Declaration maupun juga apa yang disuarakan oleh kepala-kepala negara dalam sidang umum PBB. Nah, ini tentu juga menjadi satu hal yang penting untuk dicermati, bagaimana kemudian terjadi satu perubahan isu dari yang tadinya mendukung Palestina merdeka, kemudian isu yang kemudian terakhir disampaikan ini adalah bahwa Palestina itu akan nantinya Gaza ini adalah akan nantinya tidak dikuasai atau tidak dipimpin oleh otoritas Palestina, apalagi oleh Hamas, tapi akan dipimpin oleh satu kelompok teknokrat internasional dan bahkan dipimpin oleh Donald Trump, dan tidak ada lagi bicara tentang negara Palestina merdeka, two-state solution, dan itu tentu satu hal yang sangat berbeda gitu ya dengan apa yang diharapkan melalui KTT di New York dan sidang umum PBB di New York. Jadi apa yang kemudian sekarang sedang terjadi harusnya betul-betul mendapatkan perhatian serius dari negara-negara yang tadinya mendukung proposalnya Donald Trump. Kita sudah tangkap poinnya, ditahan dulu Pak Hidayat. Ya baik, ini disebut proposal Donald Trump itu untuk menghentikan perang di Gaza. Berarti yang dilakukan Israel ternyata bukan hanya memerangi Gaza, tapi juga tepi barat Sungai Jordan, bahkan juga kawasan Yerusalem gitu. Jadi ini permasalahan akan semakin tidak adil dan akan semakin tidak menghadirkan perdamaian ketika seolah-olah ini hanya urusan dengan Hamas, padahal yang ternyata kejahatan Israel dan atau perang Israel itu dilakukan bukan hanya terhadap Gaza, tapi bahkan terhadap tepi barat, terhadap Sungai Jordan. Jadi kalau menginginkan dihentikannya perang, dan karena hadirnya perdamaian, maka pihak yang terus selalu mengubarkan penjajahan dan melakukan pendudukan, memperlebar kejahatan kemanusiaannya, itulah yang harus dihentikan. Dan sayangnya atau faktanya ini justru selalu diemaskan ya oleh Donald Trump begitu. Ini tentu bukan cara yang baik untuk bisa menghadirkan perdamaian yang seadil-adilnya sebagaimana yang menjadi harapan dari masyarakat dunia yang sekarang ini begitu luar biasa memberikan simpati dan empatinya terhadap perjuangan dan pengorbanan warga Gaza.